Halo Pisces, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di M Lexi Tarot. Ini reading general kalian untuk Agustus. Ini cross watcher untuk mengetahui bagaimana perasaan pasangan kamu terhadap Pisces sendiri gitu ya. Bagaimana perasaan pasangan Pisces terhadap Pisces. Oke, untuk kamu yang pertama kali hadir di channel saya, perlu dicek Sun, Moon, and Rising-nya ya. Oke, ini adalah reading general. Energi di sini bersifat kolektif. Ya, bisa jadi resonate, bisa juga sama sekali tidak resonate terhadap kamu. Diambil pesan yang sesuai, dicocokkan. Bila kamu merasa cocok, diambil. Bila kamu merasa tidak cocok, diabaikan ya. Oke, untuk Pisces ya, pasangan Pisces. Oke. Saya ngelihat di sini ada adjustments are required. Sepertinya di sini perlu adanya penyesuaian antara kamu dengan pasangan kamu gitu ya. Penyesuaian ini banyak gitu ya kan. Bisa penyesuaian antara cara pandang, pola pikir ya, cara menyikapi sesuatu. Bisa juga bagaimana penyesuaian latar belakang juga gitu ya. Sepertinya ada juga beberapa di antara kalian ini yang memiliki latar belakang yang berbeda. Ada a change in the wind. Sepertinya ada nanti di bulan Agustus ini sesuatu yang akan terjadi gitu ya kan. Tiba-tiba ya, dan ini nggak bisa diprediksi gitu. Tiba-tiba aja terjadi. Bisa jadi pada saat kalian berkomunikasi, kalian ada topik diskusi ya, tiba-tiba ada nanti hal yang membuat si dia ini ngerasa nggak nyaman dengan kamu, marah gitu ya. Ya bisa jadi berantem gitu ya. Oke, forgiving and learning. Ya, as you release and heal the past, you experience more love in your present moments ya. Ada beberapa di antara mereka ini nih yang belajar untuk memaafkan dan juga belajar untuk memahami kalian ya, Pisces, untuk memahami bagaimana sifat kalian gitu ya. Dan ya, ada juga beberapa di antara mereka ini nih yang sudah move on gitu ya, move on dari kamu gitu. Mereka sudah bisa memaafkan masa lalu mereka bersama dengan kamu, sudah bisa melupakannya, dan sudah mulai bisa memulai lembaran baru di kehidupan mereka. Saya melihatnya di sini ya. Oke. Ada transcending obstacles, learning expansion, new pace, preparing for union. Wow, ada juga di sini ya. Beberapa di antara pasangan Pisces ini yang ingin kembali lagi gitu. Iya, udah siap-siap nih untuk rujuk lagi gitu ya. Untuk pasangan Pisces. Iya, tadinya ada berantem gitu ya kan. Nah, udah mau putus, rupanya nggak jadi putus gitu, baikan lagi kan gitu ya. Oke. Untuk pasangan Pisces, please. Iya, pasangan Pisces. Ya, agak berantakan sedikit ya. Untuk bulan Agustus 2021. Oke, nanti saya beresin. Oke. Untuk the bottom of the deck, yap. Ada ini ya, Six of Cups, reunion. Ada baikan nih lagi gitu ya. Ada marriage. Wow, kebahagiaan gitu ya. Tercapai suatu tujuan. Sepertinya ada tujuan dari pasangan Pisces di sini, yaitu bisa bersatu lagi, bisa menikah, bisa mencapai tujuan di dalam hubungan ini, yaitu kebahagiaan gitu ya kan. Bisa rujuk lagi dengan Pisces gitu. Oke, untuk pasangan Pisces di sini. Ya, terlebih dahulu kartu Pisces dulu di sini ya. Pisces di sini sepertinya sibuk ya, disibukkan dengan berbagai aktivitas, kegiatan, pekerjaan gitu ya kan. Ada yang melakukan perjalanan keluar kota. Saya nggak ngerti kenapa ada perjalanan di sini ya. Apa memang bisa ya? Ya, beberapa dari mereka ini ada yang melakukan perjalanan udara ini. Ya, bisa-bisa jadi ya, walaupun PPKM ya kan. Dan sepertinya ada beberapa di antara kamu Pisces ingin bertemu dengan
pasangan kamu di sini ya. Ada dari kamu ini ingin segera menemui pasangan kamu ini di sini, ingin ketemu gitu, walaupun jaraknya jauh gitu ya kan, akan kamu usahakan di sini saya lihat ya. Untuk pasangan kamu saya ngelihat di sini ada Eight of Swords, iya. Dan ini sepertinya berupa misteri ya, masih rahasia nih. Ada perjalanan, ada rencana perjalanan yang ingin kamu lakukan untuk menemui sosok si dia ini nih di sini, tetapi masih dalam bentuk rencana, masih sepertinya rahasia. Ini agenda kamu gitu ya, nggak kamu kasih tahu terhadap pasangan kamu. Apakah kamu akan membuat suatu kejutan atau gimana? Saya kurang tahu, entahlah ya di sini gimana gitu ya kan. Oke, ada Eight of Swords ini dalam reverse ya. Iya. Sepertinya pasangan kamu ini tadinya dia nih merasa feeling gak gitu. Dia ngerasa frustasi, aduh gimana nih, gak ketemu-ketemu pun, gak jelas pun gitu ya kan. Tapi sekarang saya ngelihatnya sepertinya dia udah ngerasa relief ya, udah merasa baikan gitu ya, udah ngerasa feeling better gitu. Mungkin ada bentuk komunikasi yang sudah kalian bicarakan dari hati ke hati ya kan. Ini adalah bentuk komunikasi yang dari hati ke hati ini gitu. Nah itu adalah yang membuat dia mungkin merasa damai, merasa tenang. Jadi dia nggak ngerasa feeling seperti feeling gag, feeling isolated, seperti nggak ada solusi. Dia ngerasa terperangkap di dalam hubungan ini gitu, seperti nggak ada solusi di dalam hubungan ini. Hubungan ini seperti berada di tengah-tengah samudra, nggak ada tujuannya, nggak ada nahkoda, nggak ada kompas, nggak jelas nih kemana tujuannya. Sepertinya feeling pasangan kamu ini sebelumnya seperti itu, dan di sini saya melihat sepertinya dia feeling relief gitu ya. Seperti yang saya katakan, ada komunikasi mungkin antara kamu dengan dia yang sudah membuat dia ini ngerasa feeling relief, feeling okay gitu. Ada King of One. Iya. Dia di sini sebenarnya pasangan kamu ini nggak banyak berbuat sesuatu sih dia. Dia lebih banyak memantau, memperhatikan, menganalisa, mengobservasi hubungan kalian. Perkembangannya nih gimana nih, gini, prospeknya gimana ya? Ada nggak peluang? Ada nggak nanti kira-kira kesempatan buat kami bersama? Apakah kami ini jodoh apa enggak gitu ya. Jadi dia ini lebih berusaha ini menyesuaikan hubungan kalian ini dengan keadaan, dengan seperti ya kalau jodoh nanti nggak akan kemana gitu ya kan. Oke, ada juga sih sebenarnya di sini pada pada kesempatan yang sama dia juga ngerasa stres sih sebenarnya. Dia ngerasa khawatir, ngerasa depresi, ngerasa juga dia gimana hubungan ini nanti ke depannya gitu ya. Dia gelisah gitu ya. Dia juga nggak tahu harus berbuat apa nanti untuk hubungan ini kalau misalnya tidak sesuai dengan rencana yang sudah kalian buat gitu. Oke, ada The Moon. Oke, The Moon. The Moon ini adalah energinya Pisces ya. Dan ini muncul di kartu pasangan Pisces sendiri gitu. Ada The Fool untuk The Moon-nya. Iya. Hambatan di hubungan kalian ini adalah si pasangan kamu ini, dia ini terkadang sensitif gitu ya. Dia ini sensitif, dia kadang mudah marah, mudah emosian. Perasaan dia ini nggak stabil nih sekarang gitu ya. Karena harapan-harapannya dia itu tidak segera tiba gitu, tidak serta-merta seperti yang dia harapkan. Adapun perencanaan-perencanaan sebelumnya selalu tertunda, dan itu menstimulasi perasaan-perasaan dia itu yang nggak enak gitu ya. Dia ini sekarang sudah lebih berpasrah dengan keadaan, sudahlah gitu, lihat aja ke depan nanti gimana gitu. Nah dia lebih memberanikan dirinya itu menatap ke depan itu, dan ya terbuka dengan hal-hal yang dia lihat di depan, baik akan bersama atau
tidak bersama dengan kamu Pisces gitu. Sepertinya dia di sini sudah mulai membuka dirinya dengan hal-hal yang mungkin atau tidak mungkin ke depannya nanti ini ya. Oke. Namun di sini saya melihat ada energi The Devil ya. Sebenarnya dia ini nggak sanggup juga ini pisah dari kamu, Pisces gitu. Dia ini terikat banget ini sama kamu ya, cinta mati ya. Ada King of Swords. Iya. Adapun keinginan dia ingin menatap ke depan, membuka lembaran baru atau hal-hal innocence gitu ya, tindakan-tindakan di luar dari kesadaran dia gitu, yang impulsif gitu kan. Misalnya ya udah lihat ke depan, nanti kalau misalnya ketemu sama yang lain ya udah sama yang lain gitu ya. Jadi kadang itu hanya cuma omongan dia sementara doang gitu pada saat itu gitu. Cuma di satu sisi saya ngelihat dia nggak bisa juga lepas dari kamu gitu. Disuruh misalnya kalau dia harus melepaskan diri dari kamu, dia juga belum bisa nih, belum tentu bisa, belum yakin gitu ya, belum yakin juga dia untuk melepaskan kamu gitu. Ada Eight of Cups. Untuk Eight of Cups-nya ada Seven of Swords. Iya ya, saya ngelihat di sini dia ini nggak pengen kecewa ini ya. Sepertinya dia ini pernah dikecewakan, dikhianati, dibohongi. Bisa jadi ini kamu sendiri yang pernah membuat suatu janji atau pernah membuat kesalahan di hubungan ini ya, yang membuat dia pernah kecewa atau gimana gitu ya. Ya dia nggak pengen hal itu terjadi gitu. Sebenarnya dia ini melakukan banyak usaha-usaha, strategi, mungkin cara-cara yang dia lakukan ini bagaimana mengantisipasi supaya kamu jangan berbuat yang macam-macam terhadap dia gitu ya. Misalnya ngebohongin dia gitu ya, memanipulasi dia gitu. Dia nggak pengen dimanipulasi di sini gitu ya. Dia takut dia itu dibohongi, dia takut dia itu dicurangi gitu ya. Kamu hanya memberikan janji-janji palsu seperti itu, ya nggak mau digituin gitu ya. Dia ini sepertinya pernah punya pengalaman, baik itu dari kamu atau dari orang lain, dimana dia pernah ini dimanipulasi, dibohongi, dimanfaatin sama orang lain, dan dia nggak mau ini kejadian lagi, terulang lagi di dalam kehidupan asmara dia gitu ya. Oke, ada Ace of Cups. Untuk Ace of Cups-nya saya ngelihat di sini sepertinya ini ya, untuk Pisces dan pasangannya sendiri sih, dia di sini. Dia ini cintanya ini mengalir ini sebenarnya ya, dia tulus aja ini. Dia nggak henti-hentinya ini sebenarnya memperhatikan kamu, memberikan affection-nya, perhatian, kasih sayangnya terhadap kamu ya. Iya, dia juga ini memberikan dukungan moral ya. Ada juga beberapa dari mereka ini nih yang nge-support kamu, nggak hanya dari support secara mental, tapi ada juga secara financial ya. Dia ini adalah berkat buat kamu Pisces ya, kalau saya lihat ya, karena dia membawa banyak rezeki nih. Di sini saya lihat dia membawa Ace of Cups. Ada beberapa di antara kamu Pisces ini sepertinya adalah orang baru juga gitu ya. Ini orang baru di dalam hubungan kamu, dan ini orang memiliki power gitu. Dia memiliki status sosial yang tinggi, dimana dia ini memiliki kemampuan financial yang mapan, pekerjaan yang mapan, dan dia ini sepertinya mampu menolong kamu juga gini ya. Iya, dari segi financial gitu, enggak dari segi mental aja, dari segi financial juga ya. Kalau di sini saya nggak ngelihat gender ya, bisa jadi ini pasangan kamu laki-laki atau perempuan ya. Ini tergantung dari Pisces-nya ini laki-laki atau perempuan ya, pasti pasangannya berbeda gender kan gitu ya. Oke, iya. Sepertinya dibutuhkan memang di sini penyesuaian antara kamu dengan pasangan kamu di sini ya. Lebih banyak mengerti satu sama lain untuk kondisi dan keadaannya, dan iya, hati-hati untuk adanya perubahan yang tiba-tiba, misalnya pada saat komunikasi diskusi ya lewat telepon, atau misalnya ada topik diskusi yang
menyinggung yang begitu sensitif gitu ya. Soalnya di sini pasangan Pisces di sini saya melihat sensitif ya. Namun kalaupun ada permasalahan di sini, saya melihat bahwa adanya permakluman, adanya kemampuan atau keinginan dari pasangan Pisces untuk memaafkan gitu ya. Dan adanya baik reunian kembali gitu. Iya, adanya reunian saya lihat di sini ya. Iya. Oke, reunian. Ini juga ya the bottom of the deck, reunian. Dan di sini ada pernikahan. Wow. Oke. Saya minta maaf ya untuk keributan di luar. Oke, sekarang untuk spiritual guidance-nya. Untuk spiritual guidance-nya pasangan Pisces dan untuk Pisces sendiri gitu ya, bisa untuk kalian berdua gitu ya. Oke. Untuk Pisces dan pasangan Pisces. Spiritual guidance, please. Untuk Pisces dan pasangan Pisces sendiri, spiritual guidance-nya please. Oke. Opsi spiritual guidance untuk Pisces dan pasangannya sendiri please. Ya, saya minta maaf ya jika ada kedengaran keributan dari luar ya. Yang pertama ada 8 of Ariel, ada 7 of Michael. Oke. Untuk 8 of Ariel sendiri, take great pride in your excellent work. Practice makes perfect. Consider getting additional education or training. Iya, sepertinya perlu nih bagi kamu atau pasangan kamu untuk saling mengenal satu sama lain gitu ya kan. Ada adjustment or require, artinya penyesuaian ya, saling menyesuaikan, saling memahami, belajar untuk saling memahami, saling untuk menyesuaikan apa sih mau kalian satu sama lain gitu ya. Dan yang kedua, 7 of Michael, there is a better course of action available to you. Working alone may not be the best answer. Review all the details. Iya. Untuk suatu hubungan itu kan untuk mendapatkan hubungan yang harmonis, yang romantis itu bukan hanya satu orang aja yang bekerja, tetapi dua-duanya memang harus berusaha untuk melakukan yang terbaik, yaitu bekerja sama kan gitu ya. Iya. Oke, yang terakhir, Ace of Raphael, a positive new emotional experience, fulfilling romantic relationship, deep and lasting spiritual insight. Iya. Adanya positif atau pengalaman emosional yang baru nih, yang positif yang nampak di sini gitu ya. Kalau ada hal-hal yang positif di sini, misalnya ya penuhilah itu dengan suasana romantis gitu ya, romantis gitu ya kan. Kesempatan tidak datang 2 kali gitu. Jadi ketika ada momen dimana kamu dengan pasangan kamu itu ngerasa bahwa itu seperti alive, ini lagi senang-senangnya gitu ya kan. Nah, apalagi di sini pasangan Pisces di sini yang tadinya dia merasa feeling gak, sekarang dia feeling better gitu ya kan. Nah, diambillah kesempatan ini ya, misalnya untuk mendiskusikan hal-hal yang berbau romantis, lebih mendekatkan diri satu sama lain lagi ya gitu. Ya, itu aja sih untuk yang berzodiak Pisces. Semoga ini bermanfaat buat Pisces sendiri. Bila kamu merasa ini resonate terhadap kamu, jangan lupa di like dan di subscribe untuk ngedukung channel ini ya. Dan bila kamu ngerasa ini tidak resonate terhadap kamu, boleh diabaikan, diambil sisi positifnya aja. Terima kasih buat Pisces, sampai jumpa.